nakirin, daripada menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir nanti di dalam kubur. Kalau itu orang udah digampangkan oleh Allah, otomatis akan bisa menjawab. Kalau bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir, min alamatis sa'adah, tandanya itu orang bakal senang di dalam kubur. Kalau itu orang senang di dalam kubur, fa insya Allah di akhiratnya akan bahagia. Kalau itu orang di akhiratnya bahagia, fa ma'wahul jannah, tentunya tempatnya adalah surga. Yang lain, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ayo kita ikutin akhlak Nabi. Tapi mana zaman sekarang? Maaf, kebobrokan akhlak, kehancuran moral telah melanda negara kita. Contoh ketika malam Jumat kemarinannya, pergantian malam tahun baru. Pergantian tahun baru Masehi itu bukan pergantian tahun baru agama kita, agama Islam. Itu pergantian tahun baru umat Nasrani. Umat Nasrani mah kalau malam tahun baru Masehi itu ada di gereja. Kata kitanya mah lagi ibadah, lagi baca doa awal dan akhir tahun. Ngapa yang ngerayakan kita orang Islam nggak pada hidang? Coba kalau malam pergantian tahun baru agamanya 1 Muharram, emang dirayain? Kagak dirayain, palingan ge bocah doang pawai obor. Balik pawai yang nggak kekenalan sama emaknya, bapaknya, orang mukanya pada mehong. Coba dah kalau malam pergantian tahun baru Masehi, daripada hura-hura, yuk kita berdoa di malam tahun baru ini. Ada slogan begitu, tapi mana himbauannya kagak digubris. Maulidan hikmahnya mana? Cuman kadang-kadang maulidanya Pak Camat cuman seremonial doang. Gebiar, hikmahnya kagak ada. Orang mau muludan ge nanya dulu mau hadirnya kiainya dari mana? Kiainya siapa? Rame apa kagak? Lah manggil kiai pengen rame mah topeng gue mari. Kesel gue mari samain mah topeng. Abring-abringan doang, apalagi perempuan, mohon maaf. Yang mendominasi perempuan mah. Paling banyak perempuan mah di mana-mana gitu. Dari tanggal 1 bulan Mulud sampai sekarang masih muludan baik. Abring-abringan, baju gonta-ganti, rupa-rupa. Akhirnya mah lakinya yang paru-paru. Tapi Pak, karena mah emang udah begini, bagaimana tuh ya? Pak, rasa malu udah nggak ada sekarang, bapak Kapolsek nggak ada sekarang, rasa malu. Lihat anak muda kita, bocah usia belajar nih, kelas 3 SMP, kelas 1 SMA. Astagfirullah, udah beboncengan sama temennya mana albatan laki bini, kuat nusuk gitu. Tangannya ambil-ambil begitu. Naik motor, bininya nyatet dikit, kata lakinya mah geseran dikit. Kadang-kadang bininya jatuh di jalan nggak ngeh lakinya. Begitu mau nyampe ke rumah teh sadar, lah ini motor enteng nih. Lah mana bini gua? Bininya jatuh di jalan nggak ngeh. Astagfirullah, zaman sekarang pemerintah mau disalahin? Hah? Ulama, kiai, ustadz, polisi, semuanya ini kita kudu tanggung jawab. Rasa malu nggak ada, pacaran di kawasan, pacaran di pinggir Kalimalang, nggak dicaplok buaya acan tuh bocah. Yang perempuan ya, maaf, tuh bocah perempuan tuh. Umur 17 tahun pakai kaos bocah umur 3 hari. Pusar diedar-edarin sama orang, mending pusar nyerempet mah pucet deh. Keluar ngejolor. Hari sekali takol beduk mengalir. Nih pakai celana pendek segini mulu sih mending dari betis sampai paji guan, gocapan cepean. Gocengan nih kalau gue garuk ngetek. Buru-buru merangsang, pengen najong gue ngajak. Contohin apa anak kita, pakaian sopan. Sekarang Pak leci, nih tanda kiamat katanya, tanda kiamat. Bukan apa dalam kita kasih patu saja. Tanda kiamat itu di mana perempuan berbusana tapi telanjang. Mana? Pakai legging. Legging sekarang cara banget, Bapak Camat sekarang.
rok. Ini mah legging, duit uang. Ngakar baik dah gua. Untung ada iman habis gua sama gua lu. Semuanya hadirin hadirat, maafin saya. Oh iya panitia, saya mau makan dulu ya. Saya buru-buru. Ntar malam ada acara lagi. Belum tentu disuruh makan. Mudah-mudahan apa yang tadi telah saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hujma sofak wadak makadar. Ambil yang bagusnya ya. Sepak jauh-jauh yang jeleknya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah, dipanjangkan umur kita, dikuatkan iman Islam kita, sehatkan jasmani rohani kita, dilancarkan usaha kita, diberkahkan hidup kita, disolehkan suami kita, disolehkan istri kita, dan disolehkan putra dan putri kita. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وبديع سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ومحروما وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وانت لم تزل لتلك. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل وتنفرج بالقوم وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على Saya lihat dari tema tadi Pak, intinya adalah pada peringatan Maulid yang dilaksanakan di Kecamatan Buserta ini, kita kembali kepada Al-Quran As-Sunnah Pak. Apa maksud dan tujuan dari tema itu seperti Pak? Jadi gini, kita memilih tema itu melalui Maulid, kita bangkitkan kembali semangat untuk memperbaiki akhlak dan kembali mentauladani Al-Quran. Al-Quran pengertiannya begini, Maulid ini kan diperingati dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Nah, lahirnya Nabi Muhammad itu diutusnya itu kan yang pertama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua, manusia itu suruh menteladani beliau karena sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya tauladan adalah tauladan Rasulullah. Nah, tauladan Rasulullah itu yang ditinggalkan sekarang adalah Al-Quran sama Sunnah. Jadi akhlaknya Rasulullah sebetulnya Quran dan Sunnah. Kalau kita mau belajar tentang Rasulullah, mau belajar tentang akhlaknya, mau belajar tentang tauladannya, kita harus baca Quran, harus pelajari Sunnah. Itu intinya. Apa harapan dari kegiatan Maulid ini di sini Pak? Nah, harapan sebetulnya tadi saya sampaikan juga secara utuh dalam sambutan saya. Jadi kita jangan memperingati Maulid tapi tidak ada bekasnya. Kita harap dari Maulid ini sebagai momentum untuk menggerakkan kembali hati kita, menggerakkan semangat kita untuk kembali paling tidak Al-Qurannya dibaca, kemudian sunnahnya dipelajari dan akhlaknya diteladani. Satu akhlaknya yang saya sampaikan tadi adalah Rasulullah itu sangat lemah lembut ya, dalam memberi contoh, dalam bertutur kata, dalam bersikap ya. Tidak ada istilahnya harus beradu otot, apalagi sampai menyakiti orang, membunuh orang. Nah, itu saya kaitkan juga dengan misalkan keadaan sekarang yang lagi banyak terjadi radikalisme. Kenapa radikalisme itu terjadi? Karena orang belajar tidak kepada guru ya, tidak kepada kiai. Mereka belajar pada HP, saya kira. HP dipelajari yang belum tentu kebenaran dari konten dari HP itu. Kalau boleh Bapak sebut tadi dari HP Pak ya, boleh kata dari Mbah Google ya Pak ya. Untuk bagaimana supaya kita menyaring informasi yang benar gitu Pak ya? Ya.
Oke. Jadi kita beribadah dengan ilmu, kita bekerja dengan ilmu. Jadi bagaimana kita mau menyaring sesuatu, bagaimana kita mau menganalisis sesuatu kalau kita tidak berilmu. Jadi sebelum apa-apa, sebelum kita ngomong, sebelum kita bicara, sebelum kita bertindak itu pelajari diri ilmunya, gitu ya. Kita beribadah juga harus pakai ilmunya. Kalau kita beribadah tidak pakai ilmu, akhirnya salah. Gitu. Tadi Pak Kiai dalam khutbahnya Pak ya, dan ceramahnya menyatakan yang maulid aja, yang nggak maulid udah jangan ganggu gitu Pak ya. Ya. Ibaratnya seperti itu Pak ya. Ya. Itu bagaimana pendapat Bapak terhadap hal tersebut Pak? Ini, itu kan hal-hal dalam agama yang sebenarnya disebut hal-hal yang bersifat khilafiyah. Khilafiyah itu berbeda pendapat, boleh saja. Satu ulama atau satu pendapat menyatakan begini, pendapat yang lain begini. Karena kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah, kalau ada perbedaan pendapat langsung tanya kepada Rasulullah. Kalau sekarang kita ada perbedaan pendapat itu kan rahmat, sepanjang perbedaan itu tidak menimbulkan pertentangan dan jangan dibesar-besarkan karena itu sifatnya cabang, ya, khilafiyah itu cabang. Nah kalau yang intinya ibadah, sholatnya sama gitu ya, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, cuman masalah pelaksanaan ibadahnya yang agak berbeda. Yang ini ada melaksanakan kunut tadi sampaikan, yang ini tidak, kemudian yang ini melaksanakan maulid, yang ini tidak. Sepanjang tidak saling menyalahkan, tidak saling membid'ahkan, semuanya jalan. Dan selaku aparatur pemerintah saya kan harus mengayomi semua, gitu ya. Semua pendapat sepanjang itu tidak keluar dari akidah yang ditetapkan oleh pemerintah, akidah yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang, perbedaan itu silakan saja. Kalau boleh tahu Pak, di Tambun Selatan sendiri ada berapa aliran agama, maksud saya berapa aliran dalam agama Islam Pak? Yang Bapak pantau ya Pak ya? Ya, bukan aliran barangkali ya. Masalah pemahaman. Mazhab ini mungkin ada yang mengandung mazhab ini, ada yang berpegang dengan mazhab ini. Itu bisa banyak ya. Ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Kiai bahwa mazhab yang utama itu ada 4 ya. Ada mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki, Imam Hambali ya. Nah, sepanjang masih mengacu kepada 4 yang imam itu dan tidak dinyatakan sesat oleh para ulama kita, ya silakan jalan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Untuk ini Pak, untuk dengan adanya ditemukan kemarin di Kejati Mulia yang bom itu gimana Pak? Untuk pemerintah sendiri. Bom itu sebetulnya bukan bom, itu kan bagian dari pengembangan penyelidikan apa yang terjadi di Sarinah. Nah itu pengembangan penyelidikan, ternyata ada sebagian mereka yang terkait dengan terduga terorisme itu yang tinggal, sebetulnya yang utama itu ada yang tinggal di Bojong Rawalumbu. Nah anak buahnya ada yang bekerja tinggal di Jatimulya, itu juga masih terduga ya, dan kita belum tahu apakah dia bersalah atau tidak, itu masih dalam penyelidikan kepolisian. Nah tadi saya sempatkan kepada para kepala desa, RT RW termasuk masyarakat yang ada di kita, kewajiban kita adalah untuk peduli. Kalau ada yang datang, siapa yang datang, pekerjaan apa, diperhatikan, ditanya, ya, tapi dengan cara-cara yang baik juga. Kalau misalkan mereka ditanya dengan cara-cara baik, diperlakukan dengan baik, sehingga kita bisa mengantisipasi kalau ini ada kemungkinan misalkan terkait dengan jaringan ini dan jaringan itu, sehingga bisa cepat dilaporkan kepada yang himbauan Bapak terhadap pemilik kontrakan Pak yang kalau seperti itu ya, Pak? Himbauannya udah jelaskan dalam setiap kebijakan yang umum berlaku di kita. Kalau ada tamu 1 kali 24 jam wajib lapor, dan kalau dia pindah gitu kan harus lapor wajib itu. Kalau sebelum 6 bulan, kalau dia masih tinggal sementara, harusnya mengurus dia surat keterangan tinggal sementara. Kalau sudah lewat 6 bulan, dia harus mengurus KTP dengan surat pindah. Paling tidak yang kita sampaikan tadi, kalau bertamu lebih dari 1 kali 24 jam itu harus lapor. Ya. Mungkin ada penyuluhan Pak? Ya penyuluhan lah, gini, kalau penyuluhan itu ya tidak secara harus formal penyuluhan, dikumpulkan penyuluhan. Nah ini juga media penyuluhan ya.
maulid di setiap desa, di setiap musola itu juga media penyuluhan. Demikian juga misalkan rapat minggon, baik rapat minggon kecamatan, rapat minggon desa, rapat-rapat yang lain, musrenbang dan lain sebagainya. Kita itu selalu selipkan itu, ya, terkait dengan penyuluhan, kewaspadaan dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, kita yang tidak punya aparat intel saja, apalagi kita kan tidak punya intelijen, itu lebih susah. Polisi sama tentara yang punya intelijen itu kan susah mendeteksi seperti hal-hal seperti itu, karena mereka pergerakannya latih. Mungkin nggak Pak, itulah yang nggak seperti itu salah satu disebabkan oleh beberapa oknum di desa yang dengan mudahnya memberikan KTP tanpa pengetahuan ketua RT RW setempat, Pak. Enggak juga, karena itu dari beberapa kejadian itu rata-rata memang mereka hanya ngontrak dan tidak mempunyai identitas. Oke.